Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Halo sahabat podcast Ramadan Divisi Keagamaan HMPS PGMI Stainung Purworejo. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Ramadan kali ini. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik, bermanfaat, dan tentunya relevan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa sekaligus calon pendidik. Tema kita hari ini adalah puasa dalam sudut pandang sains. Puasa bukan hanyalah ibadah spiritual yang bernilai pahala, tetapi juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh jika dilihat dari perspektif ilmiah. Telah hadir bersama kita Bapak Zainal Muttaqin SSI MPDI selaku dosen PGMI Stainung Purworejo dan MWC NU Kuto Arjo yang akan mengupas puasa dari sisi sains dan kesehatan. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir di tengah kesibukan Bapak. Bagaimana Pak jika dilihat dari sudut pandang sains, sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh kita pada saat berpuasa? Ya, kita mulai dari ini ya, saya perkenalan dulu. Saya dulu pada saat kuliah S1 mengambil fakultas biologi, yang mana biologi yang saya ambil ini bukan pendidikan, jadi memang mengkaji hal-hal semacam ini, tumbuhan, hewan, manusia. Kemudian saya pas mengambil perguruan S2, saya mengambil PAI dengan harapan agar bisa mengintegrasikan dua ya. Jadi di Al-Quran kok ada atau mempermasalahkan, memperbincangkan masalah kealaman ya, itu bisa disinkronkan atau dibandingkan dengan ilmu biologi, khususnya biologi. Nah, berkaitan dengan ini Al-Quran disampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini ternyata sudah disyariatkan, sudah diperintahkan tidak hanya umat Islam saja, tetapi kepada umat-umat terdahulu pula. Tapi sangat penting ya. Di Islam itu untuk iman beberapa, rukun Islam beberapa, 4 ya, 4 puasa. Nah, ketika kami itu melihat fenomena di alam, ternyata tidak hanya manusia, makhluk-makhluk ada juga yang dalam tanda kutip berpuasa. Kita contohkan tumbuhan. Ini agak lebar dikit Pak ya. Tumbuhan. Ketika musim kemarau, yuk kita berjalan-jalan di hutan, kadang melihat jati, tumbuhan jati. Jati itu ketika kemarau menggugurkan daun. Kemudian juga ada pohon mauni, itu juga menggugurkan daun. Nah, itu sama dengan puasa. Ketika tumbuhan itu dalam keadaan normal, dia akan fotosintesis dengan maksimal, tapi ketika dalam hal kemarau, mereka akan menggugurkan alat untuk atau organ untuk fotosintesis itu dibuang, kan daun ya, dan tubuhnya yang berwarna hijau untuk fotosintesis itu mengurangi.
itu dari segi tumbuhan. Hewan pun seperti itu, kita lihat unggas yang mengerang gitu, merpati, kemudian ayam. Ketika hewan-hewan itu mengerang, dia mengurangi makan gitu, fokus mengerami telur ya. Kadang ketika kita pegang nggak gemuk itu, berkurang, berat badannya berkurang. Kemudian kita lihat pula yang namanya kepompong ya. Kepompong daunnya apa itu? Daunnya ulat ya, ulat kemudian jadi kepompong. Dia itu bertapa, nggak makan, tapi setelahnya apa? Dia jadi kuku. Begitu pula penguin, kalau pernah kita lihat video-video itu mengerami telurnya lama sekali, nggak makan. Itu contoh-contoh di alam adanya puasa. Dalam kaitannya dengan pertanyaan tadi, selalu kita ulang-ulang terus kan, makan kan selalu kita ulang-ulang itu ya, karena kita memang butuh energi. Setiap kita makan, makanan masuk ke mulut, di mulut apa di punya pencernaan mekanik, dibantu dengan air liur, kemudian masuk ke lambung, di lambung juga digerus itu ya, bahasa Jawanya digerus gitu. Yang mana lambung kan seperti handuk orang desa itu, memang seperti handuk ketika nyembelih kambing itu. Nah itu memang melumat, akhirnya menjadi bubur itu. Nah setelah makanan jadi bubur itu diteruskan ke usus halus. Usus halus itu diserap oleh darah. Kemudian ketika dalam darah, pankreas kita ya, pankreas kita mengeluarkan namanya hormon insulin. Sangat berharga ini ya. Hormon insulin dilepas, kemudian zat gula itu diantaranya nasi, jagung, apalagi gandum, telo itu ya, itu zat gula itu kan masuk ke darah, sudah dalam bentuk apa? Sari-sari, jadi glukosa itu oleh insulin dimasukkan ke sel itu, sel. Nah di sel itu terjadi metabolisme, digunakan untuk energi. Jadi sel itu tidak hanya membutuhkan oksigen dari nafas kita, tapi juga sari-sari makanan. Ketika masuk ke situ, kemudian tentu ada cadangan itu. Cadangan disimpan dalam hati, dalam bentuk glikogen. Juga disimpan dalam otot ini, otot lur ini yang untuk gerak-gerak ini. Otot lur ini ya, di kaki itu disimpan di situ. Juga ketika di otot dan di hati itu sudah nggak muat ya, memorinya nggak muat, itu disimpan dalam bentuk lemak cair ya, di mana? Di perut, di lengan, kemudian di paha. Sehingga kalau orang gemuk itu ya, cangkirnya besar, kadang perutnya sehingga punya buncit itu cadangan makanan. Lalu orang puasa bagaimana itu puasa? Puasa kan dimulai sejak terbit fajar ya, fajar. Lah dia sampai jam 6 ya, 6 sore lah, 6 lebih berapa itu enggak makan. Nah, sedangkan makanan itu, zat-zat makanan itu diperoleh hanya berasal dari tadi pagi itu. Otomatis selama 6 sampai 8 jam dia habis. Sudah di usus habis itu. Maka sel-sel tubuh itu ketika sudah habis menggunakan glukosa yang ada di dalam hati, dikeluarkan dalam hati itu untuk menghidupi sel-sel di seluruh tubuh kita. Khususnya kalau sel-sel ini yang untuk gerak ya, untuk jalan, yaitu pada sel otot.
glukosanya didapat dari situ. Nah itu kalau kurang gimana? Oh, sudah digunakan, sudah dibakar itu jadi energi, dia akan mengubah, membongkar lemak-lemak yang ada di perut, di sini itu. Sehingga orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Yang awalnya gendut ya bisa jadi langsing. Kira-kira seperti itu. Ya. Terus banyak penelitian menyebutkan bahwa puasa itu baik untuk kesehatan. Bisa dijelaskan manfaat ilmiahnya puasa bagi tubuh? Tadi sudah kita singgung ya manfaat kesehatan. Manfaatnya berkaitan dengan ini insulin ya. Dengan orang itu berpuasa, maka hormon insulin yang dikeluarkan dari pankreas itu menjadi stabil ya. Karena kalau insulin itu kebanyakan di darah itu bahaya. Kalau bagi orang yang keseriusan seperti itu, sering makan ini menjadi berat bagi pankreas untuk memproduksi insulin. Menjadi berat. Maka dengan cara berpuasa itu bisa menetralkan, bisa produksi insulin menjadi stabil, menjadi berkurang. Itu satu. Yang kedua, ini sekaligus mungkin ada pertanyaan tentang toksik itu ya. Ya, detok itu. Lah di tingkatan sel manusia itu jutaan sel ya. Misalnya ini banyak selnya di sini penyusun ini. Nah, sel itu kan butuh makan. Lah ternyata zat-zat yang dikirim ke sel itu terhenti misalnya terhenti. Karena kan perut kosong itu ya, terhenti atau katakanlah sedikit. Maka menjadikan sel itu mencari ini sampah-sampah dalam sel tersebut. Misalnya dari protein yang sudah menua itu diambil, diolah sehingga nanti dijadikan sel baru ya. Kemudian karena tidak makan tadi apa? Membongkar lemak ya. Lemak itu disalurkan itu ke sel untuk bahan bakar, untuk pertalit lah ya. Sementara tadi protein-proteinnya digunakan untuk membangun sel kembali, itu sebagai kemudian lemaknya menjadi bahan bakar, sehingga tubuh itu bisa jadi sehat. Namanya ya sampah-sampah menjadi hilang. Itu di tingkat sel. Kemudian ada lagi kanker ya. Kanker itu adalah sel yang tumbuhnya itu tidak beraturan. Nah itu sangat rakus itu kanker, sel kanker. Sehingga kalau orang berpuasa ya, mereka sel-sel kanker ini nggak terbiasa seperti itu. Bisa mengurangi, bahkan bisa mematikan sel kanker tersebut karena kelaparan. Kiranya itu ya. Punya banyak lagi, punya itu dulu lah. Baik, selanjutnya apakah ada tips nih Pak agar puasa tetap sehat dan optimal secara medis, khususnya bagi mahasiswa yang tetap beraktivitas belajar? Kamu hidupnya di kampung apa di kota? Di kampung. Kampung ya, kampung ya. Kira-kira kalau mahasiswa itu perlu makan yang banyak nggak kira-kira? Perlu. Tapi yang jelas karena mahasiswa kan biasanya belum tidak seperti ini ya, para pekerja di kampung ya, para petani, kemudian para pekerja itu kerja keras itu. Di bangunan-bangunan kan beda. Dan mereka sebab berbasis otot ya, maka banyak energi yang harus dimakan itu.
Nah kalau masnya gimana itu? Kayak ke kampus pakai motor, nggak jalan kaki, nggak berlari, ya, pakai motor. Kemudian di kampus duduk berpikir, nah ini begini, kalau makan di saat sahur itu nggak usah banyak-banyak, mungkin perlu karbohidrat, tapi karbohidrat yang kompleks itu, kalau bisa nasi apa, beras merah, ya, ada beras putih kan, beras merah, kalau bisa tela itu, atau kalau nasi segini aja lah, ya segini. Kemudian ditambah protein bisa kamu dapatkan dari apa? Telur misalnya, atau dari tempe, ya kan? Protein tahu tempe sama itu ya, berasal dari kedelai itu, mengandung banyak protein. Nah kalau kita makan makanan yang kita sebutkan tadi, itu di perut mencernanya agak lama. Juga kalau minum-minum, kita jangan terlalu banyak minum yang manis-manis, ya. Apalagi kok minumnya terlalu banyak, 1 liter misalnya, itu malah cepat hilang nanti oleh ginjal, disaring jadi pipis itu, jadi urin itu. Minumnya ya 1 gelas dulu, nanti belum makan, nanti setelah makan 1 gelas. Ya makan usah banyak-banyak itu. Setelah sampai di lambung akan dicerna, itu mencerna enggak cepat itu. Kalau yang kita sebut tadi, otomatis asupan ke otot tadi, asupan ke sel itu bertahap. Katakanlah hingga jam 2, jam 3 sampai sana, tubuh itu akan membongkar dari glikogen yang ada dalam sel rangka, ya, atau urik, ya, pelurik. Kemudian dari dalam hati, udah habis dari mana? Dia akan membongkar lemak yang ada di perut kita. Selanjutnya, adakah kondisi tertentu yang perlu perhatian khusus saat menjalankan puasa, misalnya bagi orang dengan penyakit tertentu? Ya, memang ya, agama itu ada sesuatu yang perlu diperhatikan bagi kita. Puasa wajib, tetapi pada kondisi tertentu Allah itu juga memberikan keringanan. Selama saya membaca, mengambil di renungan, itu ada orang yang terkena penyakit mah yang kronis itu mohon diperhatikan itu. Kalau dia tidak mengetahui dirinya, tidak belajar dari pengalaman dirinya, begitu puasa dari fajar sampai maghrib itu, kadang kan di lambung ini nggak ada makanan, udah habis, itu bisa menggerus begini, handuknya, bahasa Jawa handuk itu ya, yang seperti handuk itu gerus, ini bisa jadi lecet, bisa jadi lecet itu bagi orang yang kronis itu. Kemudian bagi orang yang ginjalnya bermasalah, nah, ginjal itu berada di mana? Di sini ya, di perut bagian bawah dekat tulang punggung, seperti biji kacang itu dua. Beberapa orang itu kadang menjual ginjal, mahal itu ginjal. Ginjal itu dua, Allah memberikan dua pada kita. Kadang orang yang nggak menjawab menjual ginjalnya 1 itu, padahal sangat fatal kalau pas diperlukan nggak ada itu. Bahkan orang yang gagal ginjal itu harus pakai mesin itu. Darah yang sudah melewati tubuh itu kan mengandung banyak kotoran-kotoran, sampah-sampah dari sel itu masuk ke dalam ginjal, disaring. Setelah disaring, sampahnya menjadi urin. Nah kalau ginjal rusak bagaimana? Pakai mesin. Terus saya melihat orang yang gagal ginjal kadang
sehari atau 1 jam sebelum proses pembersihan ya. Nah, itu kan kadang di sini di mana itu abu dan cenderungnya warna hitam ya, karena darah itu mengandung banyak sampah-sampah. Nah, orang yang ginjalnya bermasalah, yuk puasa misalnya puasa, itu kan kadang menjadi dehidrasi, kurang cairan, ini bisa merusak ginjal ini kayak gitu. Antaranya itu. Kemudian yang nggak penyakit misalnya orang yang lagi hamil, ya kan nggak penyakit itu juga perlu diperhatikan. Kalau kekurangan nanti khawatirnya janin yang dalam tubuh gimana itu kurang nutrisi, sehingga orang ibu hamil itu boleh ketika tidak berpuasa, tapi nantinya dia mengganti. Kemudian orang menyusui khawatir nanti bayinya kurang nutrisi. Nah, sekarang muat banyak susu kemasan itu bisa. Nah, dulu itu sangat diperlukan itu, namanya itu ya. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Zainal, teman-teman. Ternyata ibadah puasa itu tidak hanya bernilai pahala, tetapi juga membawa manfaat besar bagi kesehatan tubuh kita. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat menambah keimanan sekaligus wawasan ilmiah tentang puasa, sehingga kita dapat semangat menjalankannya dengan penuh kesabaran. Terima kasih banyak kepada Bapak Zainal atas ilmu yang bermanfaat. Saya sebagai moderator, apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.